Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Zahra Dinanti dengan NIM 15196250116. Yang pertama, saya akan bahas tentang konsep ketuhanan dan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan adalah pencipta atau kholik. Dan Tuhan adalah tempat bersandar dan memohon. Tuhan adalah Kholik, pencipta tunggal yang tidak bergantung pada apapun, namun menjadi tempat bergantung bagi seluruh makhluknya. Tanpa bertuhan, manusia akan hidup tanpa kompas moral, mudah gelisah dan kehilangan makna hidup. Kita berinteraksi dengannya setiap hari, dengan untayan doa, kekhusyuan sholat, zikir di setiap langkah hingga saat kita meresapi firman-firmannya. Bahkan di saat kita berinteraksi dengan menebar kebaikan kepada sesama makhluk, itu juga merupakan interaksi kita dengan Tuhan. Lantas, apa itu Islam? Islam bukan sekadar label identitas. Secara mendalam, Islam memiliki 5 dimensi filosofis dari akar katanya. Yang pertama ada salam, yang artinya damai secara bahasa ini kedamaian batin dan kedamaian sosial. Yang kedua ada aslama, yaitu penyerahan diri secara sukarela melalui lisan dengan syahadat. Yang kedua ada dengan badan atau dengan fisik seperti sholat dan kegiatan fisik lainnya. Yang ketiga dari hati atau kolbu. Yang ketiga ada kata istaslama atau ketundukan total tanpa syarat dan tanpa ego di hadapan alkoholik. Yang keempat ada salim, kesucian hati yang bersih dari segala prasangka buruk. Yang kelima ada salam, keselamatan dan kesejahteraan. Setelah kita bertanya tentang siapa itu Tuhan, selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Quran, yaitu kitab yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatur tentang kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Kejadian-kejadian masa lalu yang tercatat di dalam Al-Quran. Akal manusia itu punya batasan dan nafsu yang seringkali menyesatkan. Oleh karena itu, kita butuh panduan mutlak yang tidak tergerus oleh zaman, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun sebagai petunjuk, obat penenang jiwa, dan pembeda antara yang benar dan salah. Untuk menjemput hidayahnya di era modern sekarang ini, kita tidak boleh sekadar membacanya, tapi kita juga harus mentadaburinya. Kita harus memahami makna-maknanya dan mengamalkan secara langsung. Selanjutnya, kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi ini itu memiliki rasul atau memiliki manusia sebagai jembatannya kepada manusia lainnya. Dalam keyakinan Islam, Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu untuk menyampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup manusia. Rasul memiliki tugas utama seperti menyampaikan tauhid, mengajak manusia beribadah kepada Allah serta membimbing manusia menuju jalan yang benar. Rasul memiliki sifat-sifat wajib yang menjadi teladan bagi manusia. Sifat tersebut yaitu ada sidik, yaitu jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan wahyu, dan fatonah cerdas. Dengan sifat-sifat tersebut, Rasul menjadi contoh terbaik dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berakhlak. Sifat-sifat ini wajib kita teladani sebagai bentuk ketaatan kita terhadap Allah dan Rasulullah. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan potensi kita sebagai manusia, yaitu makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, agar kita bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama ada akal atau pikiran. Al-akal ini tuh berfungsi untuk berpikir, berinovasi, dan memahami kebenaran spiritual. Dioptimalkan melalui menuntut ilmu pengetahuan yang diiringi dengan niat ikhlas mencari ridha Allah. Yang kedua ada dari hati atau emosional, yaitu al-qalb, pusat keimanan dan kompas moral. Hati ini merupakan kompas moral bagi manusia dan pusat emosional manusia. Ini bisa dioptimalkan melalui pembentukan akhlak mulia seperti sabar, jujur, ikhlas, serta menjauhi penyakit hati. Yang ketiga ada dari fisik atau al-jasad. Ini kan kendaraan bagi ruh dan akal ya. Kita bisa mengoptimalkan dengan menjaga kesehatan tubuh seperti makan dengan makanan yang halal thayyiban dan juga berolahraga secara rutin untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kelima itu ada dari spiritual atau
al-ruh. Kita bisa mengoptimalkannya dengan konsistensi ibadah seperti kita rajin-rajin berzikir, membaca Al-Quran, sholat, dan memahami makna-makna dari ayat-ayat Allah secara lebih mendalam guna memperkuat ruh yang ada pada dalam diri kita. Sebagai hamba Allah, kita wajib beribadah, namun sebagai pengelola bumi, kita juga wajib bertanggung jawab atas kemakmuran bumi dan memberi manfaat bagi sesama. Jangan sampai kehadiran kita di bumi justru merusak. Pada akhirnya, pendidikan agama Islam ini sangat penting karena mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah sebuah kesatuan yang utuh. Mengakui Allah sebagai Tuhan, tunduk berpasrah diri dalam Islam dan makna-maknanya, mengoptimalkan potensi diri yang ada sebagai makhluk yang baik dan berpedoman pada Al-Quran, serta berjalan di bawah keteladanan Rasul-Rasul Allah. Baik, sekian video intisari dari materi awal hingga materi akhir. Semoga saya dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan dari pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Mari kita jemput kebahagiaan itu dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.